Oke, yang akan kita bahas di pertemuan ketiga kali ini adalah tentang pengaturan tata letak halaman, perangkat lunak pengolah kata atau Microsoft Word, kemudian bagaimana menggunakan bricks, mengatur kolom, mengatur header dan footer, kemudian penomoran halaman, dan mencetak halaman. Materi yang pertama tentang mengatur tata letak halaman. Ya. Tata letak halaman itu ada di menu layout. Jadi adik-adik cara mempraktikannya adalah silahkan ikuti per slide, perintah per slide, jangan sampai diloncat-loncat, karena kalau diloncat-loncat nanti akan tambah bingung. Saya contohkan, slide pertama menjelaskan tentang orientasi halaman atau pengaturan halaman, apakah menggunakan portrait atau menggunakan landscape. Oke, kita praktikkan langsung. Kita buka Word-nya. Kita buat dokumen baru. Seperti ini. Nah, di materi PowerPoint, langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengatur layout halaman. Apakah menggunakan portrait atau menggunakan landscape. Portrait itu maksudnya adalah halamannya berdiri secara vertikal, kalau landscape itu secara horizontal atau dia tidur. Ya. Contohnya gini, saya perkecil dulu. Ini secara default Microsoft Word tampilannya adalah portrait atau berdiri secara vertikal. Kalau kita mau atur layoutnya ke bentuk horizontal, kita bisa gunakan menu layout, kemudian di bagian orientation, pilih landscape. Nah, maka tampilannya akan menjadi landscape. Kalau ingin merubah ke vertikal, ya tinggal pilih portrait. Nah, saya perkecil biar kelihatan perbedaannya. Landscape dia horizontal, portrait dia vertikal. Itu di slide pertama. Slide kedua, mengubah ukuran halaman. Secara default, ukuran halaman dari dokumen yang kita buat baru itu adalah 8,5 dikali 11 in. Atau liter jenisnya. Untuk merubah ukurannya, klik menu ribbon, pilih layout, kemudian pilih size. Jadi untuk merubah ukurannya, pilih menu layout, kemudian pilih size atau ukuran. Nah, di sini ada banyak pilihan, ya. Ada yang menggunakan inch, ada yang menggunakan sentimeter, ada juga yang menggunakan milimeter. Secara default biasanya menggunakan liter. Di sini bisa dirubah ke legal, maka dia lebih besar, atau bisa juga merubah ke A4, ukuran standar A4, ya, dengan ukuran 210 kali 297 mm atau 21 cm kali 29,7 cm. Nah, ini untuk mengatur ukurannya. Apakah mau menggunakan A4, legal, ataupun liters, atau ukuran-ukuran yang lain. Nah, di sini ada banyak ukuran. A3 mungkin itu lebih besar. A4 standar dari kertas folio. Itu di slide yang kedua. Kita lanjut ke slide yang ketiga, yaitu bagaimana ukuran halaman custom.
Artinya ukuran halamannya kita atur sendiri, tidak menggunakan ukuran default. Untuk menggunakan ukuran sendiri, ya, kita bisa pilih menu size, kemudian pilih more paper size. Nah, di sini, ya, di sini kita bisa atur, ya, panjang dan lebar yang kita inginkan. Misalnya kita mau buat amplop yang lebarnya, atau mau buat kartu nama yang lebarnya 3 kali 4 misalnya sentimeter. Nah, tinggal disebut di sini 3 cm kali 4 cm. Atau kalau terlalu kecil bisa saja kartu nama misalnya 12 cm dikali dengan 7 cm. Nah, jadi kita bisa atur sendiri layout atau tampilan, ya, dari kertas kita menggunakan custom size. Ya, itu di slide yang ketiga. Kemudian ada juga slide yang keempat tentang pengaturan halaman, margin halaman. Ya, nanti tinggal diatur. Untuk mengatur margin halaman ada di menu layout, kemudian pilih margin. Jadi buka Microsoft Word-nya, kemudian pilih layout, kemudian pilih margin. Di sini ada 6 pilihan, ya, standar yang sering digunakan. Pilihan yang pertama adalah 2,54 cm untuk batas atas, ya. Kemudian 2,54 cm untuk batas kiri, ya, di bagian margin. Nah, ini. Kemudian 2,54 atas dan 2,54 bawahnya. Jadi nanti bisa kita pilih di sini yang sudah ada atau kita atur sendiri di bagian custom margin. Pengaturan batas atas, kiri, kanan, dan bawah. Ya. Oke, di slide berikutnya. Ini tadi sudah. Oke. Untuk berikutnya, materi yang kedua yaitu tentang penggunaan brick. Brick ini seperti batas, ya, batas halaman. Nah, sebagai contoh, baca baik keterangan di bawah. Jadi sebelum mempraktikkan materi yang kedua, silahkan download dulu materi S2 C Word 2016 Brick Practice. Di mana downloadnya? Downloadnya di kelas daring. Buka kelas daringnya, kemudian download yang Brick Practice yang ini. Jadi tidak membuat dari baru, tapi buka file yang sudah ada. Misalnya ini di-download. Hasil downloadannya yang ini dibuka. Nah, seperti ini. Ini adalah file yang sudah ada sebagai bahan praktikum untuk mengetes fungsi dari brick. Baru dilanjut. Materi pertama tentang brick yaitu tentang peg brick. Peg brick ini untuk membatasi halaman di setiap halaman. Contoh di sini. Buka file S2 C Word 16 Brick Practice. Tadi sudah kita buka. Kemudian tempatkan titik penyisipan di mana Anda ingin membuat peg brick. Misalnya kita ingin membuat batas di awal judul seperti gambar yang ini. Nah, maka
di bagian peg break, contoh yang di bawah, yang ini, nah ini. Ya. Kita menginginkan judul yang tabel ini, atau misalnya ini boleh, atau yang atas ini juga boleh. Nah, itu langsung berada di halaman baru. Ya. Maka klik di bagian judulnya, kemudian pilih menu layout sesuai dengan perintah di sini, di selanjutnya ini. Bisa menggunakan tekan tombol insert, kemudian klik peg break, atau bisa juga dengan menekan Ctrl Enter. Jadi bisa menggunakan insert, kemudian peg break yang ini. Begitu klik peg break, maka secara otomatis dia akan menuju ke halaman baru. Saya ulang, klik di bagian judulnya, kemudian pilih peg break, maka dia akan menuju ke halaman baru. Nah, begitu ada tulisan yang kita tambah, misalnya seperti ini, ya. Kemudian kita ingin judul ini langsung ke halaman baru, biasanya karena bab baru, maka bisa pilih insert, menu insert, kemudian peg break, maka dia akan menuju ke halaman baru. Ya. Saya ulang, klik menu insert, peg break, atau bisa juga dengan menekan Ctrl di keyboard, ya, tekan Ctrl Enter, maka dia akan menuju ke halaman baru. Ya. Itu teori materi yang kedua tentang peg break. Nah, bagaimana cara menghapus break? Ini cara menghapus break. Misalkan tadi kita sudah mengaktifkan, nah, begitu enter, dia langsung ke bawah. Bagaimana menghapusnya? Bisa langsung klik delete, ya, seperti ini. Ya. Bisa juga dengan menggunakan perintah atau menghapus peg break dengan cara pada menu tab home. Nah, di sini menu ribbon home, ya, di menu paling kiri atas, kemudian klik perintah show hide, ya. Yang ini, ya. Klik perintah show hide yang ada di tengah-tengah. Saya ulang, klik menu ribbon home, kemudian klik perintah show hide. Maka secara otomatis di sini akan ada peg break. Untuk menghapus peg break, ini di blok, kemudian tekan tombol delete, maka dia akan ke atas. Lalu di hide lagi. Saya ulang, untuk menghapus peg break, misalnya dia di bawah, klik menu home, kemudian klik show hide, ya, maka akan muncul keterangan titik-titik peg break, ini di blok, kemudian dihapus. Maka dia akan otomatis kembali lagi ke tampilan awal. Baru show hide-nya diaktifkan kembali. Ya. Oke, itu tentang peg break. Berikutnya tentang kolom. Materi yang ketiga tentang kolom. Nah, di sini juga sebelum mempraktikkan materi ketiga, diminta untuk mendownload file praktikum S2D Word 2016 kolom praktis. Di mana downloadnya? Download di kelas daring.
di sini. Jadi sekali lagi nanti saat mempraktikkan tahapan-tahapan yang ada di pertemuan ketiga, jangan sampai diloncat-loncat. Ikuti step by step yang ada di sana. Kemudian kalau diminta download bahan praktikum, silahkan download di kelas daring. Untuk materi yang ketiga, kita diminta untuk mendownload kolom praktis. Yang ini. Berarti ini kita download. Ya. Kemudian setelah di-download, baru masuk ke tahap berikutnya, yaitu tentang pembuatan kolom. Langkah pertama, buka file S2D Word 2016 kolom praktis. Jadi silakan nanti dibuka yang sudah di-download tadi. Ya. Yang ini ya. Akan muncul tampilan seperti ini. Ya. Ini adalah bahan praktikum tentang kolom. Ya. Berikutnya, pilih atau blok teks yang ingin dijadikan dua kolom. Nah, dicontohkan di sini di bagian important kontak info. Jadi kita masuk di bagian important kontak info yang ini, kemudian kita blok kalimat atau teks yang akan dijadikan dua kolom sesuai dengan perintah di PowerPoint. Setelah itu masuk ke menu layout, kemudian pilih kolom, kemudian pilih to. Jadi pilih menu layout, kolom, kemudian pilih to. Ini untuk menjadikan dua kolom. Sehingga teks yang sudah kita blok tadi menjadi dua kolom seperti ini. Kalau mau dijadikan tiga kolom, pilih yang 3. Nah, maka dia akan menjadi tiga kolom. Kalau ingin menjadikan satu kolom, kembali ke awal, maka tinggal pilih menu layout, kolom, kemudian pilih one. Jadi ada beberapa pilihan di sini. Oke, itu tentang pembuat kolom. Berikutnya materi keempat tentang header dan footer. Untuk materi header dan footer, ya, di sini diminta untuk mendownload header footer praktis. Jadi silakan nanti di kelas daringnya download bahan praktik yang keempat tentang header footer praktis. Setelah di-download, jangan lupa untuk dibuka. Nah, seperti ini. Ini adalah bahan untuk praktikum tentang header dan footer. Setelah itu, baru lanjutkan ke step berikutnya, bagaimana membuat header atau footer. Yang pertama, buka file praktik tadi, sudah kita buka. Langkah berikutnya adalah klik ganda di mana saja pada margin atas atau bawah dokumen. Maksudnya adalah kita klik ganda di bagian atas, bisa di atas, bisa juga di bawah. Nah, kalau di bawah seperti ini. Kalau di atas, nah, diklik 2 kali di atas, maka akan muncul header. Kalau di bawah akan muncul footer. Kayaknya mantu ntar deh. Jadi ada headernya, ada footernya di bawah. Setelah itu baru kita masukkan header. Contohnya di sini nama dan tanggal. Jadi di header kita tulis nama, misalnya Karya Gunawan. Baru tanggal pembuatannya, tanggal 7 November 2020. Nah, begitu kita buat header, maka semua halaman, nah ini secara otomatis akan ada headernya di setiap halaman. Header. Jadi
Begitu terjadi perubahan di bagian header satu halaman, maka header yang lain juga akan berubah sampai halaman yang terakhir itu headernya akan berubah. Misalnya mau menambahkan garis atau tanda min atau apalah seperti ini, maka di halaman-halaman yang lain juga akan berubah. Nah, inilah yang disebut header. Nah, kita lanjut materinya. Nah, itu tentang header. Kita juga bisa membuat header dari header yang sudah ada atau dari template. Caranya bagaimana? Nah, klik menu insert, pilih header, kemudian pilih jenisnya. Jadi kalau kita ingin buat header dari template, misalnya ini saya hapus dulu. Klik menu insert, kemudian pilih menu header, kemudian pilih jenisnya. Nah, di sini ada banyak jenis. Silakan nanti ditentukan sendiri jenis-jenis yang diinginkan. Misalnya yang ini. Maka secara otomatis headernya akan berubah di paling atas. Atau bisa juga selain menu insert, bisa juga klik menu desain di bagian header yang ada di sebelah kiri di sini. Secara otomatis tampilan dari dokumen kita akan berubah sesuai dengan header yang kita pilih. Di sini. Ada banyak jenisnya. Kemudian tinggal diganti. Begitu juga dengan footer yang bawah. Ada di menu footer juga, jenisnya banyak di sini. Silahkan nanti tinggal pilih sesuai dengan seni masing-masing, ya. Itu bagaimana membuat header dari template. Materi yang berikutnya tentang page number, nomor halaman. Untuk penomoran halaman, silakan buka file praktikum yang kelima. Jangan lupa untuk download juga di kelas daring di sini tentang page number. Dibuka. Filenya, kemudian tugas yang pertama adalah menambahkan nomor halaman di bagian atas halaman. Jadi kita diminta untuk menambahkan nomor di bagian atas, pojok kanan atas. Caranya klik menu insert, ya. Kemudian di bagian page number, pilih bagian top untuk membuat nomor halaman di atas, bottom untuk di bawah. Ya. Kemudian untuk di tengah-tengah juga sama, top. Kemudian pilih yang center atau yang di tengah. Nah, di sini ada pilihan, ada kiri, ada tengah, ada kanan. Ada banyak jenis penomoran yang ada di sini. Misalnya kita gunakan yang kanan, maka nomornya akan muncul di sebelah kanan. Nomor 1, ini nomor 2, dan seterusnya. Nomor 3 secara otomatis sampai dengan nomor ke-29. Kalau mau diganti, ya kembali lagi ke menu insert, page number, ya di sini tinggal diganti, misalnya yang di tengah. Nah, maka dia akan nomor halamannya di tengah. Kalau mau di bawah, selain menu insert, bisa juga lewat menu desain, page number, bottom, bawah kanan. Nah, maka dia akan ada di bawah kanan. Untuk menghapus, ya tinggal dihapus saja.
di blok, kemudian di delete. Maka yang lain juga akan terhapus. Ya, itu yang kelima. Kemudian untuk yang keenam, bagaimana mencetak? Saya rasa semua sudah paham cara mencetak, ya. Kalaupun mau dipraktikan nanti praktikan ulang silahkan. Ya. Caranya intinya klik menu file, ya, kemudian tinggal klik menu print. Kemudian di sini ada beberapa pengaturan. Yang pertama adalah copy. Ini adalah jumlah halaman yang akan dicetak, kopiannya. Misalnya satu halaman 2 lembar, maka di sini tinggal kita pilih 2 lembar. Kemudian ini jenis printernya, pastikan pilih printer yang statusnya siap atau ready, ya. Di sini kebetulan belum ada printer, jadi statusnya offline semua. Kemudian ini pengaturan berikutnya adalah halaman berapa yang ingin dicetak. Kemudian mau dicetak yang mana saja, itu bisa dipilih. Apakah mau yang ganjil saja atau yang genap saja, itu bisa diatur di pengaturan di sini. Kemudian jenis halamannya, jenis kertasnya bisa diatur di sini. Ya, itu tentang materi yang keenam. Saya yakin sudah sering dipraktikkan untuk yang mencetak dokumen. Oke, itu materi kita hari ini. Mulai dari pengaturan layout, kemudian pengaturan break, kolom, kemudian header footer, dan terakhir bagaimana cara mencetak. Di sini ada tantangan. Ya. Tantangannya adalah silakan nanti download file praktikum Word 2016 Pick Layout Taktis. Ya. Ada di kelas daring di bagian tantangan 2. Ya, ini. Buka bahan praktikum S2A Word 2016 Pick Layout Taktis. Ada di bawah. Di sini. Ini dia. Ini di-download, kemudian dibuka. Setelah itu ubah pengaturan halamannya menjadi A5. Ya, ubah menjadi A5 atau bisa juga legal, pilih salah satu. Kemudian pengaturan marginnya adalah narrow. Ada tadi pilihannya. Setelah itu, jika sudah, maka seharusnya akan tampil seperti ini, seperti gambar yang ada di sebelah kanannya. Setelah itu tambahkan menu header dan footer, pengaturan header dan footer dengan menambahkan tanggal dan tentunya ada nomor halamannya. Jika sudah selesai, simpan dengan nama S2, nama lengkapnya, kemudian upload di halaman ini, di bagian submit, ya, nanti di paling bawah. Karena saya login sebagai dosen, yang muncul adalah view all submission. Ya, itu tantangannya untuk pertemuan yang ketiga, ya. Pertemuan ketiga, tantangan yang kedua. Saya berharap nanti adik-adik mempraktikkan pelan-pelan sesuai dengan tahapan-tahapan yang sudah saya jelaskan tadi atau sesuai dengan tahapan-tahapan yang ada di materi pertemuan yang ketiga yang ada di PowerPoint. Oke, itu penjelasan untuk hari ini. Untuk selanjutnya kita berdiskusi. Silahkan sampaikan pertanyaan melalui kolom komentar atau chat, bisa juga dengan angkat tangan, ya, raise hand yang ada di Zoom, atau bisa juga langsung hidupkan mic dan langsung bertanya. Silakan.
untuk sesi berikutnya kita tanya jawab. Masalah apa saja? Mulai dari pertemuan pertama, pertemuan kedua, dan pertemuan yang ketiga tentunya. Silakan kalau ada pertanyaan. Oke, pertanyaan dari Mbak Vicky, saya ulang. Apa bedanya Microsoft Word 2004, 2007, 2010, dan 2016? Jadi gini, Microsoft Word ini kan produk dari Microsoft. Nama tenornya adalah Microsoft Office. Bukan hanya Microsoft Word, tapi di dalamnya nanti ada Microsoft Office PowerPoint, ada Microsoft Office Excel, ada Microsoft Office Word, ada juga nanti ada Microsoft Office Publisher, dan ada juga Microsoft Office Access dan seterusnya. Nah, antara versi 2004, 2007, 2010, 2016 itu sebenarnya perbedaannya hanya dari segi fasilitas yang ada di dalamnya. Kalau kita melihat perkembangan dari Microsoft sendiri, itu dari pertama kali muncul itu ada Microsoft Office 1995. Mungkin ini adalah Microsoft Office yang pertama kali dari versi 1995. Tampilannya masih tidak sebagus Microsoft Office Word saat ini. Ada juga setelah 95 ada Microsoft Office 97, ada Microsoft Office 2000, ada Microsoft Office 2003, dan yang terakhir sekarang yang saya tahu adalah Microsoft Office 365. Jadi bedanya sebenarnya hanya dari segi fasilitas dan dari segi desain. Karena sama-sama Microsoft Office, tentunya versi yang terbaru, fasilitasnya, teknologinya lebih bagus dari versi-versi yang sebelumnya. Kalau kita bandingkan dengan versi 97, ya tentunya lebih banyak fasilitas yang bisa kita gunakan di versi yang 2016. Jadi lebih ke versi dan tampilannya saja yang beda antara Office 2004, 2007, 2010, 2016. Kalau fasilitasnya rata-rata sama semua, cuma di versi yang terbaru ada penambahan fasilitas terbaru. Contoh, di Office 2007 atau 2004 ke bawah, itu untuk mengkonvert dari Word ke PDF itu tidak tersedia secara otomatis, secara default oleh Microsoft Word. Kalau di versi 2010 ke atas, 2016 ke atas, dia sudah ada, secara default sudah ada untuk mengkonversi, merubah dari Word ke PDF tanpa harus menginstal plugin-plugin yang lain. Jadi perbedaannya lebih ke versi dan fasilitas saja. Berikutnya pertanyaan dari Veronica. Bagaimana cara menentukan margin sendiri? Ya, Mbak Veronica, tadi saya sudah sampaikan, margin itu bisa kita atur sendiri, ya, sesuai dengan keinginan kita, atau bisa juga menggunakan margin yang sudah ada. Saya langsung aja contohkan. Saya share screen lagi. Misalkan kita punya dokumen Word seperti ini. Kalau kita ingin mengatur margin, itu ada di menu layout. Layout, kemudian ada di sebelah kiri ada margin. Di sini ada secara default ada 6 tipe. Ada normal, ada narrow, ada moderate, ada wide, dan ada mirror. Ini secara default. Kalau menggunakan narrow berarti semua batas atas, kiri, kanan, bawah
itu 1,27 cm. Kalau mau menggunakan yang normal, normalnya 2,54 cm, batas atas kiri bawahnya. Tetapi, ya, biar kelihatan ya, kalau kita ingin mengatur batas sendiri, gunakan custom margin. Di paling bawah itu ada custom margin. Jadi di sini kita bisa atur batas atasnya misalnya 4 cm, kiri 4 cm, kanan 3 cm, bawah 3 cm. Bawah 3 cm dan kanan 3 cm. Di oke. Maka batas atas kiri kanannya sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi ada di menu margin, custom margin. Oke. Berikutnya pertanyaan dari Desi. Izin bertanya Pak, tugasnya itu lengkapi tabel yang ada di tantangan 2 atau bagaimana Pak? Ya, Desi, Mbak Desi, tugasnya itu adalah melengkapi atau mengikuti perintah-perintah yang ada di tantangan. Nah, contoh, bukan membuat tabel ya, tetapi memperbaiki tabel yang sudah ada. Nah, ini tantangannya. Tabel yang ada ini sudah ada di file S2 Word 2016 Pack Layout Praktis. Ini diminta untuk di-download dulu. Di mana ngedownloadnya? Ada di bawah. Nah, di sini. Ini di-download dulu. Ya. Saya contohkan. Setelah di-download, dibuka. Nah, tampilannya seperti ini. Jadi tabelnya sudah ada, Mbak. Biar tidak muncul grade-nya. Nah, seperti ini. Tabelnya sudah ada. Tabel ini diperbaiki supaya menjadi satu halaman. Ini kan ada 2 halaman. Nah, ini. Ada 2 halaman ini. Halaman pertama dan halaman kedua. Diperbaiki supaya menjadi satu halaman. Caranya bagaimana? Baca lagi petunjuknya. Langkah pertama, ubah orientasi halamannya menjadi portrait. Jadi halaman ini dirubah menjadi portrait di bagian layout orientation portrait. Oh, ternyata walaupun dirubah menjadi portrait masih 2 halaman. Ikuti lagi langkah berikutnya dan seterusnya. Nah, hasil akhirnya nanti disimpan ulang dengan nama lengkapnya, kemudian diupload di halaman ini. Ya, Mbak Desi, bisa dipahami ya? Kemudian masih dari Vicky, bagaimana apa bedanya dengan Microsoft 365 yang berbayar? Ya, Mbak Vicky, semua Microsoft Office Word itu sebenarnya berbayar. Ada lisensinya yang harus kita bayar. Bukan hanya Microsoft 365 aja. Semua berbayar. Yang kita pakai saat ini ya kebanyakan Microsoft Word yang versi demo atau yang sudah di crack istilahnya. Jadi bukan hanya Microsoft 365 aja yang berbayar, tapi semua Microsoft Office itu seharusnya kita beli, kita bayar. Baru bisa kita gunakan di laptop kita. Tapi banyak Microsoft Office yang di crack, yang di apa istilahnya, kita dapat serial, bisa dapat serial download di internet, kemudian kita pakai di komputer. Bedanya yang berbayar dengan yang tidak berbayar, kalau berbayar berarti kita gunakan lisensi yang resmi. Kalau yang tidak berbayar berarti kita menggunakan yang bajakan. Dan ada juga bawaan dari laptop, ya benar. Di Microsoft 365 itu rata-rata laptop yang terbaru, apalagi menggunakan
membeli laptop yang terbaru yang ada Windows-nya, di dalamnya pasti sudah ada Microsoft 365 yang versi trial yang hanya bisa dipakai selama 1 bulan kalau tidak salah. Nah, kalau masa trialnya sudah habis, kita harus beli lisensinya. Nah, itu yang akan dibayar. Kalau kita tidak beli lisensi, ya maka Microsoft Office tersebut nanti tidak bisa digunakan. Berikutnya dari Bota ya. Selamat pagi Pak, saya mau bertanya apakah tugas diskusi kuis mempunyai batas waktu? Nah, untuk tugas kuis diskusi tidak ada batas waktunya. Jadi silahkan kerjakan, silahkan selesaikan. Kapan saja bisa. Tentunya nanti yang lebih cepat mengumpulkan ada poin plusnya ketimbang yang terlambat mengumpulkan. Oke, tadi sini Veronica sudah saya bahas. Ini juga perbedaannya sudah. Tadi batas margin sudah saya jelaskan. Kemudian berikutnya dari Lucia. Ingin bertanya nomor halaman yang beda format dari angka Romawi dilanjutkan ke angka biasa. Oke. Dari Lucia, bagaimana kalau ada nomor yang berbeda? Atasnya Romawi, bawahnya pakai angka misalnya. Baik, itu gunanya pack brick ya. Saya contohkan. Kalau kita menginginkan misalnya contoh di halaman pertama, halaman kedua kita gunakan Romawi. Maka sebentar kita atur penomorannya ke format page number. Kalau ini kan masih pakai angka 1. Kalau kita ingin ganti dengan Romawi, maka di bagian page number, bagian format page number, gunakan yang angka Romawi. III. Oke, maka di sini akan berubah menjadi I. Misalnya kita mau taruh di tengah. Nah, di halaman pertama pakai Romawi, halaman kedua pakai Romawi, halaman ketiga dan seterusnya pasti pakai Romawi. Nah, bagaimana kalau kita ingin merubah di halaman ketiga ini bukan pakai Romawi tapi pakai angka, maka kita harus atur pack brick-nya. Bagaimana caranya? Saya contohkan. Bentar, saya cari judul dulu yang ada. Oke, inilah. Fiskal, politik, dan strategi nasional dalam era otonomi daerah. Oke, kita atur pack brick-nya di bagian layout, brick, kemudian next, tick. Ya. Jadi kalimat yang atas tadi langsung ke halaman baru. Nah, di halaman baru yang ini bisa kita atur ulang nomornya menjadi angka. Format pack number kita pilih angka 123 mulai dari angka 1 misalnya atau angka 2 dan seterusnya. Nah, ini. Di atasnya pakai Romawi. Ini I1, Romawi 2, Romawi 3. Langsung ke halaman 4 langsung pakai angka 1, angka 2, angka 3 dan seterusnya sampai akhir. Jadi gunakan fasilitas pack brick untuk pengaturan nomor halaman yang berbeda. Saya ulang. Saya ulang ya. Saya contohkan. Misalnya halaman 1 kita atur di tengah dulu, di bagian pack number bottom pilih yang tengah ya, di sini.
masih menggunakan angka 1, angka 2, angka 3, dan seterusnya sampai dengan halaman terakhir. Untuk menggunakan angka Romawi, ya, angka 1 ini kita rubah dengan cara klik pick number, kemudian format pick number ganti ke angka Romawi. Maka dia akan berubah menjadi angka Romawi I, 2, 3, dan seterusnya. 4 dan seterusnya. Kita menginginkan angka Romawinya saja itu sampai 3. Setelah itu ingin menggunakan angka. Maka kita harus gunakan pick break. Contohnya di bagian layout, break, kemudian next pick. Nah, maka teks yang ada tadi langsung ke bawah. Setelah itu, di halaman yang keempat, sekarang tinggal kita ganti. Yang Romawi ini menjadi angka. Dengan cara klik menu pick number, format pick number, dari Romawi rubah ke angka, mulai dari angka 1. Oke. Maka di sini langsung akan berubah ke angka 1. Yang atasnya masih 3. Seperti itu. Oke, ada lagi pertanyaan? Oke, kalau tidak ada,